Terima kasih, kita sudah bersama Datuk Pengulu Basa, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, berbicara tentang Tungku Tigo Sejarangan. Oleh sebab itu, mari kita simak keterangan dari Angku Datuk Pengulu Basa. Ya, istilah Tigo Tungku Sejarangan dan Tigo Tali Sapilin ini sebetulnya konsep kepemimpinan di Sumatera Barat. Jadi Tigo Tungku Sejarangan. Apa itu Tigo Tungku Sejarangan? Nenek mama, alim ulama, cerdik pandai. Terusannya Tigo Tali Sapilin. Apa itu Tigo Tali Sapilin? Adat, syarak, undang. Nenek mama tagak di pintu adat. Alim ulama tagak di pintu syarak. Cerdik pandai tagak di pintu undang. Ini tiga dianalogikan dengan tungku sajarangan. Kalau dia sajarangan, logikanya ketiga-tiganya ini harus berdekatan dia, berkoordinasi, ya, agar apapun persoalan ya, yang dihadapi mesti dilihat dalam perspektif yang tiga ini. Perspektif adat, perspektif syarak, dan perspektif undang. Nenek mama yang bertanggung jawab dalam urusan adat menyampaikan pandangan adat. Alim ulama yang bertanggung jawab dalam urusan syarak menyampaikan pandangan-pandangan agamanya. Begitu juga dengan cerdik pandai yang tagak di pintu undang, menyampaikan pandangan-pandangannya. Di situ ada dialektika, di situ ada dinamika, ada pertukaran pikiran di situ. Dari dinamika, dialektika antara tiga tungku ini akan ada kesimpulan, akan ada keputusan terbaik yang bisa dipertanggungjawabkan, baik itu di dalam sudut pandang adat, syarak maupun undang. Maka bisa dipastikan bahwa kalau tiga tungku sejarangan ini betul-betul berjalan dengan baik, maka seluruh keputusan bisa dipertanggungjawabkan baik secara syarak, secara adat maupun secara undang. Ini konsep kepemimpinan di Minangkabau. Hari ini yang jadi problem sebetulnya adalah tiga tungku ini, sajarangan itu hanya dalam ungkapan, dalam retorika. Tapi secara faktual, di banyak nagari, di banyak lembaga, tiga tungku ini tidak lagi sejarangan, tapi bajarangan. Ini problem. Nenek mama ya sibuk sendiri dengan urusan adatnya. Alim ulama juga sibuk di tempatnya lain sendiri, urusan syaraknya. Cerdik pandainya juga seperti itu. Masing-masing berjarak. Padahal dengan filosofi adat basani syarak, syarak basani kitabullah itu, syarak mengatur, adat memakai, antara adat dan syarak, satu kesatuan tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh dipisahkan. Dia bisa dibedakan. Adat itu dianalogikan jasadnya, syarak itu rohnya. Dia tidak boleh berjauhan.
Syarak mengatur, adat memakai. Dia tidak boleh didikotomikan, apalagi dibenturkan. Bagi orang Minangkabau, adat dan syarak itu inherent di dalam dirinya. Termanifestasikan dari perbuatannya. Syarak mengatur, adat memakai. Ini ya merupakan ya konsekuensi dari filosofi adat syarak sani kitabullah itu. Inilah yang disebut dengan tiga tungku sejarangan. Bahwa nenek mama betul-betul dia harus berdiri di posisi adat. Tapi perspektif adat tidak boleh mengabaikan pertimbangan syarak. Jadi kalau ada perbuatan adat yang bertentangan dengan syarak, maka itu ya bukan lagi adat Minangkabau. Nah ini yang akhir-akhir ini persoalan kita yang jarang ketemu itu situ. Ya. Karena itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Yang tiga ini sejarangan. Filosofinya seperti itu. Kalau sejarangan dia berdekatan, berkoordinasi, dia berkomunikasi. Ya. Misal peristiwa pernikahan dan perkawinan. Tata cara perkawinan, pinang meminang, itu peristiwanya peristiwa adat. Itu domainnya nenek mama. Ya, itu soal adat istiadat. Tetapi pernikahan itu peristiwa syarak. Itu peristiwa syarak. Nah, tidak boleh ada keputusan adat yang melanggar ketentuan syarak. Contoh, ketika ya si perempuan dalam keadaan katakanlah terlakukan tajamuah selang lampu merah, boleh nggak dia ke masjid dinikahkan? Dia tidak bersih. Syarak melarang. Karena itu nenek mama tidak boleh membuat putusan jadwal pernikahan di hari si perempuan tidak memenuhi syarat untuk dinikahkan. Dia harus bertanya dulu kepada mama syarak. Bagaimana mungkin di malam pertama itu ya perempuan berhalangan? Tapi di malam pertama. Ya, coba bayangkan apa yang terjadi generasi kita berikut. Jadi tidak boleh hanya menetapkan tanggal pernikahan, tanggal pesta itu berdasarkan oh ini tanggal cantik. Wah, saya liburnya cuma hari itu. Tidak boleh, mesti ada pertimbangan syarak di situ. Nah, menyampaikan pertimbangan syarak itu siapa? Itu alim ulama. Ya, itu yang mama, ya, mama syarak dia. Dia ada di orang sampai gini ada tuh. Orang sampai gini itu ada pengulu, ada manti yang cerdik pandai itu, kemudian ada malin. Ini orang sampai gini yang memberikan itu. Mama syarak. Ini konsekuensi dari ada pesan di syarak pesan di kitabullah itu bahwa ada mama adat bergelar datuk, ada mama syarak yang gelarnya bisa tuanku, bisa labai gitu. Nah, kemudian inilah posisi cerdik pandai yang memberikan pandangan-pandangan perspektif ya dari sisi keilmuan. Karena cerdik pandai itu dia ada di pintu susah. Apa pintu susahnya? Bareknya meringanan. Kalau kalamnya menerangan. Di situ ada orang berilmu, di situ ada orang kaya. Nah, kalau tiga tunggu sejarangan ini bisa kembali kita konsolidasikan, insya Allah, tidak ada yang jauh dah. Tidak ada yang barek dah. Tidak ada yang susah dah. Ya, kuncinya apa? Mereka bermusyawarah. Ya, orang kaya diperlukan, orang pintar diperlukan, ya, pemegang otoritas diperlukan. Nah, ini yang tiga ini tadi. Ini kekuatan ya masyarakat Minang yang harus kembali kita konsolidasikan gitu, agar Minangkabau ini ya dia bisa terus-menerus menghasilkan kemaslahatan. Bukan saja untuk masyarakat Minang, tapi dia memberikan kemaslahatan untuk semua, untuk bangsa dan negara kita ini.